Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 708. Namanya menghilang. Sebetulnya, ambisi saya tidak sebesar itu. Luo Xiu tersenyum pahit. Dia sebenarnya tidak pernah berniat untuk menjalani jalan kultivasi menyeluruh karena jalur tersebut tidak mungkin mencapai puncaknya. Ini seperti seseorang yang menginginkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apapun, logika yang serupa. Namun, jalan seni bela diri sejati yang ingin ditempuh Luo Xiu adalah jalan yang luas dan inklusif, yang mampu merangkum berbagai macam esensi. Artinya, dia ingin menciptakan seni bela diri yang mencakup esensi terbaik dari berbagai jalan seni bela diri. Bukan berarti dia ingin mempelajari semuanya, melainkan dia ingin menyerap intisari dari berbagai jalan tersebut melalui latihannya sendiri, sehingga mampu memahami dan mengintegrasikan semuanya, menciptakan jalannya sendiri. Jalan seni bela diri yang ingin dia ciptakan adalah jalan yang melampaui siklus reinkarnasi. Itu pun kau sebut tidak ambisius. Suara sang terdengar sedikit tak percaya dan penuh ejekan. Penguasa siklus reinkarnasi generasi pertama, di zaman purba yang jauh, adalah penguasa tertinggi yang mengendalikan aturan dan tatanan alam semesta. Jalan siklus reinkarnasi yang ia ciptakan dianggap sebagai puncak seni bela diri. Namun Luo Xiu justru ingin menciptakan seni bela diri yang melampaui siklus reinkarnasi. Apakah itu mungkin? Bahkan menurut sang, Luo Xiu terlalu sombong dan percaya diri. Jika dia bisa mencapai tingkat penguasa siklus reinkarnasi generasi kedua hingga ke-9, itu sudah luar biasa. Tetapi dia ingin melampaui generasi pertama. Mimpi di siang bolong. Itulah penilaian sang terhadap Luo Xiu. Namun, kata-kata itu tidak dia ucapkan secara langsung. Melampaui penguasa siklus reinkarnasi generasi pertama bukan lagi disebut ambisi, melainkan kesombongan yang tak terbatas. Namun, ada satu hal yang harus diakui oleh sang, yaitu Luo Xiu memang seorang jenius luar biasa. Meskipun bakat dan potensinya tidak terlalu istimewa, tingkat pemahamannya terlalu tinggi. Kemunculan manik kehidupan dan kematian mengubah tubuhnya yang sebelumnya biasa saja, meningkatkan bakat dan potensinya selangkah demi selangkah. Dengan pemahaman yang luar biasa, dia menjadi jenius yang menentang langit. Jalan seni bela dirinya bahkan sudah mulai terbentuk. Misalnya, menyerap esensi seni formasi dan mengukir formasi pada tubuhnya sendiri, menyerap esensi seni pil untuk memurnikan jiwa dengan metode yang mirip dengan meracik pil, hingga jalan seni bela diri siklus reinkarnasi yang ia kembangkan dengan menyerap intisari dari berbagai jalan. Ini berarti dia telah berhasil mengintegrasikan seni formasi, seni pil, dan jalan siklus reinkarnasi ke dalam satu kesatuan. Namun, untuk sepenuhnya mengintegrasikan semua jalan tersebut menjadi satu, prosesnya akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Meski gagasannya selalu dinilai negatif oleh sang, Luo Xiu tetap teguh melanjutkan jalannya. Jika jalan seni bela dirinya benar-benar mencapai puncak, maka dia akan menjadi maha tahu dan maha kuasa. Rangnya berubah lagi. Di alun-alun luar, orang-orang kembali berseru. Pasalnya, barusan, peringkat daftar Raja Dewa berubah lagi. Sosok bernama Sura itu naik dari peringkat 10 ke peringkat 9. Siapa sebenarnya makhluk jenius ini? Sekali muncul langsung mencapai peringkat 9. Bahkan murid langsung dari Paviliun Tianlu di Kerajaan Kekaisaran pun hanya bisa mencapai tingkat ini. Kalau jenius seperti ini belum bergabung dengan kekuatan manapun, dia pasti akan menjadi rebutan berbagai tempat suci. Kemunculan seorang jenius yang mengagumkan selalu menjadi perbincangan besar, karena di jalan seni bela diri, bakat sangat penting. Tanpa bakat tinggi, seberapa keras pun seseorang berusaha, sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki, atau sehebat apapun metode kultivasi, tetap sulit menjadi seorang yang kuat. Dengan kekuatan besar dari berbagai kerajaan di dunia 3000, menciptakan banyak penguasa melalui sumber daya adalah hal mudah. Namun, seorang penguasa dewa atau penguasa kekaisaran tidak bisa diciptakan hanya dengan sumber daya, bakat tinggi dan keberuntungan besar sangat dibutuhkan. Tidak diragukan lagi, Sura menjadi terkenal. Bahkan jika dia pernah membunuh murid inti Paviliun Tianlu, bakat yang dia tunjukkan telah melampaui tingkat murid inti itu. Jika dia bersedia bergabung dengan Paviliun Tianlu, banyak yang yakin Paviliun Tianlu tidak akan mempersoalkan kematian Xiao Fei. Arah seni bela diri saya sudah jelas, tetapi saya masih kekurangan senjata untuk membuktikan jalan saya. Senjata pembuktian, yang juga dikenal sebagai senjata utama, adalah senjata yang terintegrasi dengan jalan seni bela diri seseorang sehingga menghasilkan kekuatan maksimal. Meski Luo Xiu kini menggunakan pedang tanpa bayangan, yang merupakan senjata dewa tingkat tinggi, dia merasa senjata ini tidak cocok dengannya. Dia jauh lebih nyaman menggunakan tombak naga hitam, yang sudah lama menjadi senjatanya.
Namun, seiring peningkatan kekuatannya, kekuatan tombak naga hitam mulai tidak memadai. Pedang tanpa bayangan, meskipun kurang nyaman, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Jika dia ingin membuat senjata pembuktian, pilihannya jelas, dia akan menempa tombak, menciptakan tombak dewa yang luar biasa kuat. Dia juga pernah berjanji pada Hong Fei bahwa suatu hari dia akan membantunya, sebagai roh senjata, untuk mendapatkan bentuk manusia. Ketika tombak naga hitam mencapai tingkat senjata dewa kekaisaran, janji itu akan terpenuhi. Di jalan berbintang, di bawah kendali pikirannya, pedang tanpa bayangan dan pedang bayangan guntur berkelebat, membunuh binatang buas yang menyerang. Sementara itu, dia menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengembangkan jalan seni bela dirinya sendiri, menciptakan seni bela diri yang sesuai dengan jalannya. Kehidupan dan kematian, kehancuran ruang, perlambatan waktu, jalan siklus reinkarnasi. Akhirnya, di dalam lautan kesadarannya, Luo Xiu berhasil menciptakan teknik tombak yang luar biasa. Tombak itu, Luo Xiu menyebutnya tombak kehancuran reinkarnasi, terinspirasi oleh konsep kehancuran siklus reinkarnasi purba. Dengan tombak ini, dia tidak menciptakan kembali siklus reinkarnasi, melainkan memvisualisasikan kehancuran dan lenyapnya siklus tersebut. Tanpa sadar, Luo Xiu tidak tahu sudah melewati berapa tahap di jalan berbintang ini. Kadang-kadang, dia berhenti di suatu tahap, bukan karena tidak bisa maju, tetapi karena dia memiliki pencerahan dan ingin merenungkan pemahamannya. Pada saat itu, peringkatnya di daftar Raja Dewa telah naik ke posisi ketiga. Seorang jenius yang bisa menduduki peringkat ketiga di antara ribuan bakat pada tingkat yang sama pasti membuat para tokoh besar Paviliun Tianlu tergoda. Aku dengar salah satu tetua Paviliun Tianlu berkata bahwa selama Sura bersedia bergabung, dia bisa langsung menjadi murid inti, dan masalah pembunuhan Xiao Fei tidak akan diusut lagi. Namun, beberapa tempat suci tingkat dewa pasti tidak akan membiarkan seorang jenius seperti itu jatuh ke tangan Paviliun Tianlu begitu saja. Akan ada persaingan sengit. Bagaimanapun, siapapun yang berhasil merekrut Sura akan menghadapi permusuhan dari kekuatan lainnya. Hidupnya tidak akan tenang. Kerumunan di alun-alun berbicara dengan penuh iri dan kagum. Namun tiba-tiba, suasana di alun-alun menjadi sunyi senyap. Nama Sura, yang sebelumnya berada di peringkat ketiga daftar Raja Dewa, tiba-tiba melonjak ke peringkat pertama. Tapi sesaat kemudian, namanya menghilang. Menghilang. Semua orang tahu. Apa artinya itu? Hanya kematian yang bisa menghapus nama seseorang dari daftar Raja Dewa. Di jalan berbintang, Luo Xiu tersenyum pahit. Lencana di pinggangnya telah lenyap. Lencana itu adalah tanda identitas yang diberikan saat pendaftaran di pintu masuk. Di salah satu segmen jalan berbintang yang penuh dengan api, lencana itu terbakar menjadi abu. Biasanya, tidak ada yang menghancurkan lencana ini karena semua orang ingin mendapatkan peringkat bagus di daftar Raja Dewa. Aku sendiri ingin mengalahkan Yun Tianyu dan membuat guruku bangga. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa tanpa lencana, namanya kemungkinan besar sudah hilang dari daftar Raja Dewa, membuat banyak orang mengira dia telah mati. Menggelengkan kepala, Luo Xiu memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Hilangnya lencana hanyalah masalah kecil. Sepertinya aku sudah mencapai tahap ke-74. Bukankah Yun Tianyu hanya berhasil mencapai tahap ke-70? Berapa banyak tahap yang ada di jalan berbintang ini? Apakah ada akhirnya? Matanya menyipit, menunjukkan tekad untuk menaklukkan semua tahap dan mengungkap misteri jalan berbintang ini. Bahkan bakat terbaik dari dunia besar hanya mampu mencapai sekitar tahap ke-70. Ini menunjukkan bahwa mulai dari titik ini, tingkat kesulitan sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Luo Xiu merasa tertekan oleh tantangan ini. Namun, tekanan tersebut justru membuatnya semakin bersemangat. Baginya, tekanan adalah sumber motivasi, dan hanya di bawah tekanan ekstremlah dia dapat memaksimalkan potensi tersembunyinya. Boom! Hukum alam memancarkan cahaya di seluruh langit, air dan api bercampur, angin dan guntur bergema, yin dan yang bersilangan. Luo Xiu terus melaju dengan kekuatan penuh. Meski mengalami banyak luka, kemampuan pemulihan luar biasanya memastikan dia tidak pernah berada dalam bahaya serius. Dengan kesadaran tak terbatas, kekuatan yang terus bertambah, dan tubuh yang tidak bisa mati, Luo Xiu memiliki keuntungan luar biasa di setiap aspek dalam ujian ini. Sekte Taiming, salah satu tempat suci tingkat dewa di dunia besar Tianlu, adalah kekuatan puncak yang dipimpin oleh seorang dewa kaisar. Sebuah kapal perang bintang berangkat dari Sekte Taiming menuju lokasi jalan berbintang. Di ruang paling mewah di kapal, seorang pemuda dengan ekspresi tenang duduk. Yun Gongzi, apa yang bisa saya bantu? Seorang pria parubaya masuk dengan hormat, membungkuk di depan pemuda itu. Pria parubaya itu adalah seorang penguasa dewa, tetapi di hadapan pemuda dengan tingkat kekuatan penguasa Raja Dewa ini, dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Pemuda itu tersenyum tipis. Aku dengar beberapa tahun yang lalu, kau membawa seorang wanita dari Sekte Abadi Tianyu. Dia memiliki tubuh khusus yang sangat langka, tubuh dua kehidupan. Pria parubaya itu tertegun sejenak.
Benar, tetapi wanita itu sebenarnya bukan tubuh dua kehidupan sejati. Dia hanya membangkitkan ingatan masa lalunya karena tidak sengaja mempraktikkan teknik rahasia pengubah nasib. Bagaimanapun, aku menginginkannya. Bawa dia padaku, kata pemuda itu dengan nada santai namun tegas. Sebagai satu-satunya murid inti Pavilion Tianlu, Yun Tianyu bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan dari Sekte Taiming. Dia kabur beberapa hari yang lalu, jawab pria parubaya dengan wajah muram. Bersambung.